Saudara-saudaraku sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya dapat kesempatan untuk melayani umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Risdaf, yaitu Jemaat Redlands Indonesia Seventh Day Adventist Fellowship California di Amerika Serikat. Terima kasih kepada pendeta, kepada ketua-ketua jemaat, dan seluruh anggota jemaat yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani saudara-saudara dengan pemberitaan akan firman ini. Dimanapun saudara berada, apakah di rumah ataupun di tempat-tempat saudara tinggal, dan saudara-saudara yang dapat mendengarkan akan pemberitaan firman ini, saya ingin menyampaikan Happy Sabat, selamat hari Sabat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, saya tahu saudara-saudara walaupun dalam keadaan krisis pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari ibadah kita boleh bertemu dengan Tuhan walaupun hanya lewat media ini. Baik, pada Sabat ini saya ingin membawa pikiran kita kepada satu judul yang saya ingin bawakan dari firman Tuhan ini. Judulnya itu Prepare for the Lord's Day. Bersedia untuk hari Tuhan. Bersedia untuk hari Tuhan. Dalam suasana seperti ini sangat menarik. Dan saya mau mengajak kita mendalami akan firman Tuhan yang saya kutip dari buku Yoel. Kebanyakan dari buku Yoel. Dan kalau saudara-saudara ada kesempatan membaca Alkitab ini, baca buku Yoel. Oh, pekabaran yang sangat menarik ada di sana. Ayat tema yaitu Yoel 3 ayat 10. Sebelum saya akan bacakan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari Sabat ini kami mau datang kepadamu beribadah. Bahkan kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Oh Tuhan, hamba bermohon urapi kami semua yang beribadah bersama-sama pada saat ini dengan kuasa Roh Kudus. Supaya firman yang akan kami bacakan ini benar-benar dapat menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan akan firman ini, biarlah urapan kuasa Roh Kudus dari surga menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, sekali lagi saya mau ngajak saudara yang ada di rumah, mari kita mengambil Alkitab kita masing-masing. Membuka dalam buku Yoel. Ayat tema kita dalam buku Yoel. Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Dia katakan demikian. Saya baca di Alkitab yang saya pegang ya. Dia katakan begini. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Saya percaya saya bertanya-tanya, apa artinya ini bagi saya dalam kehidupan ini? Sebelum kita akan lebih jauh, kita perlu mendalami sedikit latar belakang daripada buku Yoel ini ya. Dalam buku Yoel banyak dibahas tentang hari Tuhan. Hari Tuhan. Dan apa maksudnya hari Tuhan di dalam buku Yoel ini? Saudara, kalau kita akan lihat latar belakang daripada kitab Yoel ini, kitab Yoel adalah salah satu dari kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Berisi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yoel bin Petuel. Dan dia katakan bahwa tema besar daripada kitab ini, kitab Yoel ini, tema besarnya adalah hari Tuhan. Hari Tuhan. Bila kita membaca berulang-ulang, dia menyebutkan berkali-kali tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yang maha besar, yang besar dan mengagumkan. Itu yang dia sebutkan. Dan pemberitaan tentang hari Tuhan oleh Nabi Yoel bukanlah baru pertama kali. Sebelumnya sudah pernah diberitakan oleh nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Amos. Dan banyak kali juga disebutkan dalam Alkitab ini. Hari Tuhan. Saya sempat selidiki ada dua jenis sebenarnya. The Lord's Day
ini hanya disebutkan dalam buku satu kali. Kalau kita buka buku Alkitab King James Version, dalam buku Wahyu. Tapi the day of the Lord banyak kali disebutkan dalam Alkitab. Sama-sama hari Tuhan. Tapi mari kita lihat apa maksudnya. Yang kedua dia katakan kitab Yoel menceritakan tentang bencana yang menimpa umat Israel. Dan ajakan Nabi Yoel kepada para imam dan seluruh umat untuk bertobat. Lihat, kalau kita akan baca, di sana disebutkan juga hari Tuhan, tapi ada ajakan untuk bertobat. Dan juga diberitahukan tentang bencana alam. Bencana alam merupakan pendahuluan sebelum datangnya hari Tuhan atau akhir zaman. Bila kita hubungkan dengan sekarang ini, kita sedang mengalami satu bencana ya, penyakit, bala sampar. Bala sampar. Saya percaya sebelum hari Tuhan datang ini sudah terjadi. Dan ini sangat cocok dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Itulah sebabnya pada hari Sabat yang kudus ini, mari kita merenungkan 3 hal yang penting dari dalam buku Yoel. Kalau saudara baca buku Yoel ini, ada banyak pelajaran penting yang saudara boleh temukan di sana. Tapi saya mau mengajak kita melihat 3 hal penting. Yang pertama yaitu datangnya hari Tuhan. Tentu saja kita sebagai umat-umat Tuhan sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur kalau itu datang. Dan di dalam Yoel 2 ayat 1 disebutkan di sana. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Saya garis bawahi yaitu sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Bagi umat-umat Tuhan kadang-kala kita bisa sebut bahwa hari itu adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Dan itu sudah dekat. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam Yoel 3:16 dia katakan banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, betapa pentingnya hari itu. Karena itu adalah merupakan hari penentuan bagi kita. Dan Tuhan menyerukan untuk kita lakukan hal-hal yang Dia inginkan. Wahyu 6 ayat 17 dia katakan sebab sudah tiba hari besar, murka mereka dan siapa yang dapat bertahan. Siapa yang dapat bertahan hari Tuhan itu? Saudaraku sekalian, dalam Yoel 1 ayat 15 dia katakan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Umat-umat manusia yang tidak bertobat, hari Tuhan itu datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Pemusnahan. Hari itu adalah hari yang mengagumkan atau hari juga yang menakutkan bagi seluruh umat manusia. Dan saudaraku sekalian, pekabarannya yaitu bila hari Tuhan datang, apakah kita sudah bersedia bagi hari Tuhan itu? Pekabaran yang kedua yang perlu kita akan renungkan dalam kehidupan ini, yaitu panggilan untuk bertobat. Dalam buku Yoel banyak kali Tuhan memberitahukan kepada Nabi Yoel untuk umat-umat Israel. Dia memanggil untuk datang bertobat. Dia mau memanggil untuk datang bertobat. Kembali dalam Yoel 1 ayat 14 dia katakan demikian. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah kepada Tuhan. Menjelang hari Tuhan ataupun ketika kita berada di hari Tuhan. Tuhan mau kita bertobat. Dia katakan dalam bagian kedua yaitu panggilan untuk bertobat. Adakanlah puasa. Mari kita berpuasa dia katakan. Maklumkanlah perkumpulan raya. Dengan kata lain bahwa kita diajak untuk sungguh-sungguh datang beribadah hanya kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Redlands adalah jemaat yang setia. Semua sedang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan dikatakan ini ayat penting Yoel 2 ayat 13. Yoel 2 ayat 13. Dia katakan
Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saya senang kalau dibaca dalam bahasa Inggris karena saudara-saudara yang ada di Jemaat Redlands lebih paham dengan bahasa Inggris. Dia katakan begini, and rend your heart and not your garments. Dua kalimat pendek ini saya suka diulang-ulang. Rend your heart and not your garments. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Saudaraku sekalian, bisa saja di waktu-waktu yang silam, bisa saja ya, kita datang beribadah, datang ke gereja, bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Oh, kita persiapkan pakaian yang baik. Pakaian yang baik, saudara, untuk beribadah atau bertemu dengan mereka. Yang kadang-kala bisa saja, ini bisa saja ya, kita mempersiapkan lebih daripada pakaian, daripada apa? Hati kita. Hati kita tidak persiapkan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Pekabaran, ajakan bagi kita, dia katakan, koyakkanlah hatimu, and rend your heart and not your garments, dan jangan pakaian. Saya dalam 2 bulan ini saya pikir-pikir saya punya baju gereja sudah jarang dipakai. Karena semua beribadah di rumah. Beribadah di rumah. Walaupun kita pakai baju gereja, tapi agak berbeda dengan kalau kita datang ke gereja ya, datang beribadah di gereja. Di rumah ya sudah pakaian ya itu. Tapi pada saat ini ketika terjadi COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Persiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin saja tadinya ada umat-umat Tuhan ataupun saudara kita yang dahulu sebelum terjadi pandemi berdoa biasa saja. Biasa saja. Tapi saat ini ketika terjadi COVID-19 ini, saudara, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa perlu berdoa dengan sungguh-sungguh? Karena saudara, ini kalau lockdown cukup panjang akan terjadi kelaparan. Kalau saudara akan baca dalam buku Injil, sesudah wabah akan ada kelaparan di beberapa tempat. Beberapa tempat. Itulah sebabnya kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita datang bertobat kepadanya. Yoel 3 ayat 16 dia katakan, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Saudara, Tuhan berfirman ataupun mengajak melalui berbagai media-media untuk supaya kita datang kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan. Datang dengan kesungguh-sungguhan. Saudara, kita datang kepada hal yang terakhir, yang sangat penting, yang perlu saya akan tekankan, yaitu ajakan untuk penuaian. Ketika kita sudah sadar akan hari Tuhan yang sudah ada di depan mata kita itu, dan kita sudah sadar bahwa Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, ada ajakan dalam buku Yoel, yaitu ajakan untuk penuaian. Rupanya Tuhan mau menggunakan kita di dalam penuaian ini. Dia mau menggunakan umat-umat Tuhan, saudara-saudara yang ada di Redlands. Dia mau gunakan, saudara-saudara gunakan semua karunia rohani untuk penuaian yang segera Tuhan akan buat ketika dia datang pada kali yang kedua. Dalam Yoel 3 ayat 13, Yoel 3 ayat 13 dia katakan begini, ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Ayunkanlah sabit. Ini artinya siaplah kita menuai umat-umat Tuhan yang ada di atas dunia ini. Kejahatan bertambah-tambah tetapi Tuhan mau orang bertobat dan dia mau menuai kita. Mereka yang benar-benar datang pada Tuhan, dia mau membawa ke dalam kerajaan surga. Kita kembali lagi ke ayat tema kita. Ini yang saya mau tekankan banyak, yaitu Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Mungkin saudara masih bertanya apa artinya ini. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Dalam pekerjaan Tuhan saudara, dia mau kita menggunakan semua alat-alat kerja yang kita gunakan untuk masuk dalam penuaian. Ketika orang-orang Israel dalam buku Yoel ini,
Tuhan ajak untuk melawan kejahatan. Menjadikan alat-alat kerja menjadi alat-alat perang untuk melawan kejahatan. Tapi hari Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan mau kita menggunakan alat-alat kerja kita ini untuk melawan kejahatan. Meninggikan akan kebenaran, meninggikan akan keadilan umat-umat Tuhan. Gunakan alat-alat kerja untuk pelayanan bagi Tuhan. Mari kita lihat cerita tentang Gideon. Gideon, dia bersama-sama dengan orang Israel. Mereka sedang mau melawan akan satu bangsa yang sedang mengepung mereka. Begitu banyak. Tetapi ketika Tuhan memanggil Gideon, dan dia memanggil akan orang Israel untuk masuk dalam peperangan surah. Begitu banyak yang sudah datang. 32.000 cukup banyak. Dan akhirnya Tuhan saring terus. Hanya 300 orang yang Tuhan inginkan bagi dia bersama-sama untuk membawa masuk dalam peperangan ini. Dalam buku Hakim-Hakim 7 ayat 20, saudara boleh baca cerita tentang Gideon. Dia katakan demikian. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Saudara lihat di sini, Gideon ketika dia berperang, saudara, bukan dengan fisik, bukan dengan kekuatan fisik yang diandalkan, tetapi dia berperang dengan apa yang Tuhan mintakan. Tuhan mintakan mereka hanya membawa obor dan membawa sangkakala. Obor dan sangkakala. Sudah lihat, ini sangat penting. Hanya obor, bayangkan pergi berperang tidak membawa pedang, hanya bawa obor, pelita atau cahaya. Obor itu cahaya ya, cahaya. Dan membawa sangkakala, suara, tiupan. Tiupan ada suara sana. Hanya itu yang Tuhan mintakan. Saudaraku sekalian, alat sederhana. Tapi ketika Tuhan berkati, itu membawa kemenangan bagi Gideon bersama-sama dengan orang-orang Israel. Lebih jauh disebutkan oleh Nyonya White dalam buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 174. Dia katakan begini. Oleh perintah ilahi, suatu rencana penyerangan telah dihadapkan kepadanya yang dengan segera ia laksanakan. Ke-300 orang, lihat ya, ke-300 orang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Lalu kepada masing-masing tentara diberikan sebuah trompet. Ya, sekali lagi trompet dan sebuah obor yang ditaruh dalam sebuah bejana yang terbuat dari tanah. Orang-orang ini tempatkan sedemikian rupa sehingga mereka akan menghampiri kemah orang Midian itu dari arah yang berbeda-beda. Lihat, masing-masing diberikan sebuah trompet dan obor. Tidak diberikan senjata atau pedang untuk masuk dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Berperang melawan kejahatan. Obor cahaya. Cahaya ini penting, saudara. Trompet suara ini penting juga. Nanti kita akan lihat apa kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, saudara. Kita boleh lihat ini. Saudara boleh, ya saya tahu saudara pegang HP. Ya, saya juga pegang HP saat ini. Ada HP di tangan saya. HP di tangan saya. Saudara juga pasti punya HP ya, punya HP. Kebanyakan umat-umat manusia di atas dunia ini sudah memiliki akan HP atau alat komunikasi ini, saudara. Alat komunikasi ini, saudara, ada 2 yang sangat penting. Cahaya dan suara. Kalau HP ini tidak ada cahaya, ya mati. Ataupun dia ada cahayanya tapi tidak ada suara, apa gunanya ini, saudara? Cahaya dan suara. Tuhan mau kita gunakan ini, saudara. Kita gunakan alat ini dengan menggunakan jari kita. Gunakan alat kerja ini. Sekarang ini ketika terjadi COVID-19, orang bekerja dari rumah tinggal pakai alat ini. Handphone ini adalah alat kerja kita. Boleh berhubungan dengan pimpinan kita. Boleh berhubungan dengan sesama karyawan atau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Kita beribadah juga lewat handphone ini. Dan saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah menambahkan ilmu pengetahuan di akhir zaman. Dan dia juga mau memberkati alat ini menjadi alat bagi kita untuk menginjil. Bersama dengan jari. Jari sangat dibutuhkan di era digital. Sudah bisa lihat, saya coba-coba lihat untuk anak-anak muda. Jari saya dibandingkan dengan anak-anak muda, jari saya ketinggalan. Kenapa saya ketinggalan, saudara? Saya punya ibu jari ini pelang bergerak. Tapi kalau anak-anak muda saya lihat, wah luar biasa mereka bergerak. Jari mereka, ibu jari telunjuk bergerak.
cepat sekali di akhir zaman ini, saudara. Mereka sudah sangat terlatih. Dan saudara, jari ini, dengan alat ini kita bisa gunakan dalam pelayanan. Ada cerita menarik juga ketika Thomas menggunakan jarinya, saudara, untuk meyakinkan apakah itu Tuhan. Dalam buku Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, itu cerita tentang jari Thomas. Thomas atau Didimus ini ya. Dia katakan, Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ini kata Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Lihat surah. Thomas ini dia katakan, sebelum saya punya jari, saya buktikan itu Tuhan, saya belum percaya. Saya belum percaya. Kadangkala, saudara, alat ini saudara, yang Tuhan sudah berkati menjadi alat bagi kita. Ya, kita berpikir, saya gunakan jari kita ini saudara, bersama Tuhan saudara. Kalau bersama Tuhan, jari kita ini akan berhasil. Saudara. Dalam Yohanes 20 ayat 27, Yesus berkata demikian. Then he said to Thomas, put your finger here and look at my hands. Dia katakan, letakkanlah jarimu di tanganku dan lihatlah tanganku saudara. Then reach out your hands and put it in my sight. Stop your doubting and believe. Berhentilah engkau tidak percaya atau bimbang. Tetapi apa? Percayalah. Saudara sekalian, jari kita ini kita bisa gunakan untuk Tuhan. Kadangkala kita ragukan saudara dengan jari kita ini untuk berkomunikasi atau gunakan untuk pelayanan lewat media ini, lewat telepon ini saudara. Kita gunakan saudara untuk Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan, tempalah mata bajakmu. Ini alat kerja kita, handphone kita ini saudara. Mata bajakmu menjadi pedang, menjadi alat untuk penuaian. Pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudaraku sekalian, di zaman sekarang baru orang mulai menyadari bahwa betapa pentingnya handphone ini. Ketika COVID-19 terjadi, pandemi ini terjadi, kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Ada banyak orang berkata, wah, penginjilan sudah tertutup. Kita tidak bisa menginjil lagi. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat saudara, Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi supaya alat ini dapat digunakan dengan semaksimal mungkin. Ketika Tuhan sudah menambahkan ilmu pengetahuan, kita belum gunakan untuk pelayanan saudara. Tuhan izinkan supaya kita tidak bisa berkomunikasi secara biasa. Kita bisa berkomunikasi lewat alat ini. Dan kalau kita pakai alat ini untuk penginjilan, maka ini akan berhasil. Ada cahaya, ada suara di alat ini saudara. Kita pakai, kita tempa. Alat ini bukan hanya menjadi alat kerja, tetapi alat untuk penuaian. Alat untuk berperang melawan kejahatan. Alat untuk membawakan kabar keselamatan kepada orang-orang lain. Saudara, nanti sekarang baru kita sadar, wah cepat sekali kalau kita membawakan pekabaran lewat media-media ini. Kami di Unclub sekarang ini sudah pakai alat-alat untuk live streaming. Ketika ibadah dilaksanakan, banyak orang yang akan ikuti. Bahkan ada banyak orang juga yang menggunakan alat-alat ini untuk membagikan ayat-ayat firman Tuhan. Membagikan akan kabar keselamatan kepada orang lain. Dan saudara boleh jadi pahlawan. Dan boleh berkata, aku ini pahlawan. Oleh karena saudara bisa memenangkan orang lain lewat alat yang saudara gunakan ini. Lewat handphone yang ada di tangan saudara. Lewat jari yang saudara miliki ini. Yang begitu lincah untuk membawakan kabar-kabar keselamatan ini kepada orang lain. Mungkin saja itu lewat video, lewat teks-teks yang kita buat. Kita bisa gunakan ini saudara. Saya masih mengingat bahwa kalau kita gunakan ini untuk kebaikan, maka ini akan membawa kebaikan. Tapi dia katakan teknologi di ujung jari. Ini ada satu kata-kata yang saya kutip, dia katakan jarimu harimaumu. Jarimu harimaumu saudara. Jadi trompet jari ini, kita punya jari ini bisa jadi harimau saudara. Atau menjadi kebinasaan bagi orang lain. Kalau jari kita ini kita akan gunakan
bukan untuk pelayanan, bukan untuk penginjilan, bukan untuk penuaian, tapi membinasakan akan orang lain. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Amerika Redlands akan gunakan ini untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita gunakan ini untuk Tuhan. Yoel 3 ayat 10 katakan, aku ini pahlawan. Karena kita akan gunakan alat-alat teknologi ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya teringat, saudara, ini ada foto ini. Ini jemaat Redlands yang sempat datang ke Manado mengadakan pelayanan di Bitung. Mengadakan pelayanan di Bitung, tapi sempat buat week of prayer di SD, SMP, itu SMP, SMA, dan SMK Advent Kaimah. Saya masih mengingat saudara-saudara yang sudah datang melayani. Ada beberapa pembicara kita di sana ya. Ini Bapak Frank di sana yang sudah sedang berbicara, diterjemahkan oleh Ibu Foni Sangari. Ada Pendeta Sangari yang saya lihat di sana. Bersama dengan Pendeta Sumenap juga yang datang. Ya, ada Ketua Lengkong di sana. Puji Tuhan. Saudara-saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara pahlawan Tuhan yang sudah datang dari jauh-jauh dari Amerika datang ke Indonesia, di Bitung, di Minawerot, di Kaimah, melayani, mau menyelamatkan akan orang-orang yang perlu diselamatkan. Lewat pengorbanan saudara, biaya, uang, dan saya tahu bukan sedikit uang yang saudara habiskan. Begitu banyak. Tapi sekarang ini apa? Kita tidak bisa pergi lagi ke tempat-tempat yang jauh. Kita tidak bisa pergi atau datang lagi ke Indonesia. Di lockdown. Tapi apakah ini penginjilan sudah sampai di sini? Tidak, saudara. Penginjilan akan lebih maju lagi lewat alat-alat yang kita gunakan. Dan ini lebih murah. Saudara tidak akan datang dengan pesawat lagi. Kita hanya mengirimkan pesan-pesan ataupun video-video pendek untuk pelayanan penginjilan. Saya masih ingat juga bersama-sama dengan ini ministry di kampus Unclub, ada satu ministry yang mereka punya nama yaitu Parakletos Ministry. Kami sempat pergi ke Papua di Manokwari. Masih terus lagi ke Manokwari, di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Bersama dengan mahasiswa-mahasiswi. Saudara bisa lihat di sini, mereka yang masih kuliah, tapi mereka berkomitmen untuk melayani, berkorban. Sudah susah juga cari uang kuliah, tapi mereka mau juga pergi ke sana, pergi ke Ransiki, itu bukan kecil biayanya, tapi Tuhan berikan biaya bagi mereka. Menginjil, mengadakan KKR di sana, pelayanan masyarakat, dengan maksud memenangkan akan umat-umat Tuhan diselamatkan. Tapi sekarang ini kita sudah tidak bisa pergi ke sana. Kita tidak bisa pergi ke sana secara real, tubuh kita ke sana. Tetapi kita masih bisa pergi ke mana-mana lewat alat ini. Lewat handphone, lewat jari yang Tuhan berikan bagi kita. Cahaya dan suara ini bisa capai ke tempat-tempat pedalaman. Karena walaupun di pedalaman orang sudah pakai HP. Saya lihat di Ransiki orang punya HP. Bahkan mereka punya HP lebih canggih-canggih lagi sudah. Ini adalah kesempatan bagi kita umat-umat Tuhan untuk menginjil. Saudara, saya ingin mengakhiri akan firman Tuhan ini dengan ayat-ayat ini. Atau ada ini ayat yang saya senang sekali. Kisah 111. Bisa saja saudara katakan kisah satu-satunya ini ya. Ini Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dia katakan demikian. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oh, ini kisah satu-satunya ini saudara ya. Yang kita sedang nantikan kalau boleh itu akan terjadi lagi. Kisah 1 ayat 11. Ya, dia akan terjadi lagi. Tapi bukan dia terangkat, tetapi dia akan datang ke bumi, datang ke tempat kita ini untuk menjemput kita naik ke sorga. Yesus ini dia katakan yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya yakin ini adalah merupakan kerinduan kita umat-umat Tuhan. Saudara-saudara yang ada di Amerika, rindu supaya
Yesus segera datang. Dan kalaupun Yesus segera datang, saya percaya tidak ada lagi masa krisis seperti pandemi COVID-19, bahkan virus-virus yang lain, kesusahan-kesusahan yang lain. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Kita akan hidup bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Dan tentu saja ini menjadi kerinduan saya dan saudara-saudara yang ada di Amerika, dimanapun saudara yang dapat menjangkau akan pemberitaan firman ini. Saya percaya firman ini dapat menguatkan kita. Menyadari kembali dalam buku Yoel, dalam buku Yoel ini kita melihat bahwa ada hari Tuhan yang dia sudah beritakan. Bahkan dia mengharapkan ketika kita menyadari akan hari Tuhan yang sudah sangat dekat itu, kita bertobat, kita bersedia bagi hari kedatangan Tuhan itu. Dan dia mengajak kita dalam penuaian. Mari kita menuai saudara lewat alat-alat kerja yang kita gunakan ini saudara. Yang kita gunakan bukan lagi hanya digunakan untuk bekerja, tapi kita gunakan untuk menuai bersama-sama dengan Tuhan. Cahaya dan suara yang ada di handphone ini kita gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Di kampus ini kami sudah putuskan untuk mengadakan KKR di bulan Juli saudara. KKR, bahkan juga dosen-dosen diajak untuk gunakan alat ini saudara. Buat video-video singkat, buat teks-teks untuk pelayanan penginjilan kepada mahasiswa-mahasiswa, kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar ini. Saudara, lakukan ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentu saja harapan kedatangan Yesus, bukan hanya kita yang akan diselamatkan, bukan hanya keluarga kita, tetapi ada juga saudara-saudara yang lain. Saya teringat bertemu dengan Bapak Mambu yang di Redlands ya. Aduh, bukan hanya Bapak Mambu atau bukan hanya ketua-ketua jemaat saudara yang ada di Redlands, tapi ada banyak umat Tuhan yang lain yang akan diselamatkan lagi. Saya percaya ini adalah doa dan harapan kita melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kita dikuatkan di masa-masa krisis ini, di masa pandemi COVID-19 saudara. Ingat bahwa pekerjaan penginjilan bukan tertutup, tetapi terbuka lewat alat teknologi yang Tuhan berikan bagi kita. Kita gunakan untuk pelayanan. Dan saya percaya Yesus segera akan datang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Adalah doa dan harapan kita. Amin.